tentang data student, kemudian data keterangan course misalkan ya, kemudian ada tanggal dan juga grade-nya. Nah, itu yang dinamakan record-nya. Kemudian di record, nah di bawahnya record itu kita sebut field ya. Field itu isiannya jadi satu itemnya nih, misalkan student ID, atau di sini contohnya course field-nya adalah, nah course ya, namanya course nih. Jadi atributnya namanya course, di mana isi field-nya adalah IS, nah 101 itu course field. Nah, baru di bawahnya turunannya ada byte, ada bit. Nah, ini adalah data hierarkinya ya. Oke, next-nya adalah tadi merujuk ke entitas dan atributnya. Jadi yang menyatakan kategori itu direpresentasikan disebut dengan entitas. Nah, setiap entitas memiliki spesifik karakteristik ya yang dinamakan atribut. Nah, kalau dilihat dari sini, jadi yang menjadi entitas adalah berarti entitas course, entitas personal, entitas finansial, seperti itu. Kemudian atributnya apa ya? Atributnya yang di dalam sini nih ada student ID, course, date. Nah, itu adalah detail dari setiap entitasnya. Oke, nah di sini kita bisa melihat contoh di LectureNote ya, juga ada kan. Untuk contohnya kita punya tabel supplier sama tabel part nih. Nah, di tabel supplier nih, contohnya di tabel supplier tadi adalah mana yang jadi atribut, mana yang jadi field. Nah, ini kan kita punya ada supplier number di mana fieldnya, ya kolomnya ini kan fieldnya ada nilai 8259 yang mana itu juga menjadi key field juga ya. Jadi menjadi primary key-nya. Nah, ini ada baris. Kemudian di sini juga ada di tabel part ya. Nah, setiap tabel itu harus memiliki primary key-nya ya. Kemudian kalau di tabel part kita lihat ada yang namanya kunci tamu ya, favorite key. Nah, di situ oke, nanti jadi ini sebagai sebenarnya sih ini untuk menentukan nanti bagaimana kita merelasikan database. Di sini kita lihat ada supplier number, kenapa dia sebagai kunci tamu? Nah, karena digunakan juga di sini di tabel supplier. Jadi dia di tabel supplier menjadi kunci utamanya ya, primary key-nya. Oke, next-nya adalah, nah di sini salah satu contohnya ya, contoh relasinya. Nah, di sini ada one to many ya, di mana supplier bisa mensuplai banyak part gitu ya. Provide part, nah setiap part disupply by supplier seperti itu. Kemudian ini contoh tabelnya ya, contoh laporannya nih, reportnya seperti ini, di mana di reportnya ada order number, supplier number, kemudian ada detailnya ya, order number berapa, kemudian nah part yang dibeli apa saja, kuantitas dan lain sebagainya. Oke. Jadi ini beberapa contoh yang hampir sama juga, ada student, kemudian ada grade ya, di mana untuk berelasi ya, untuk bisa terhubung tabel yang satu dengan tabel yang lain, mereka harus memiliki relasi. Yang direlasikan tadi adalah primary key-nya. Nah, kemudian terkait dengan relasi, nah itu kita bicara mengenai asosiasinya. Jadi ada ini yang namanya one to many, atau many to many ya. Nah, sebagai contoh, kita bisa melihat
di sini ya. Jadi misalkan di sini kita punya 4 tabel nih tadi ya, seperti tadi. Mana yang jadi primary key-nya? Nah, di sini ada stadium ID, tim ID, player ID, dan ada tim ID 1, tim ID 2 ya. Ini untuk games ya, tabel gamesnya. Oke. Nah, kemudian ketika melihat ke relasinya di sini, nah di sini untuk one to many-nya adalah, nah di mana keterangannya, di mana setiap tim hanya bisa memiliki satu stadium ya. Jadi ada tim ID, kemudian di sini nih foreign key-nya adalah stadium ID ya. Berarti nanti dia berelasi dengan tabel home nih, home stadium. Kemudian di player ID nih, dia relasinya adalah one to many. Nah, kunci tamunya adalah tim ID nih, dari tabel tim. Kemudian many to many, nah di sini ada tim 1, tim 2 ya, kemudian ada date. Nah, ini adalah satu tabel yang terbentuk ya, player statistik. Sebenarnya ini semacam kita bisa sebutnya kalau di sistem database juga ada satu tabel baru yang terbentuk ya dari relasi many to many ini. Jadi bisa jadi dari satu proses ya, tidak harus dari satu entitas tertentu. Jadi di sini kalau di sini nih detailnya kita bisa melihat di sini adalah game statistik ya yang dihasilkan. Nah, di sini ada tadi home stadium, tim, kemudian games ya, kemudian ada player, kemudian ada game statistiknya. Oke, nah untuk simbol, sebetulnya untuk simbol one to many to many, atau one to one, notasinya ada berbagai banyak notasi ya. Nah, di sini yang dicontohkan adalah dia notasinya menggunakan simbol, ada yang garis 2, kemudian ada simbol ini ya. Nah, ini kan menyatakan many, menyatakan one to one, seperti itu. Bisa juga kita gunakan simbol, ada simbol yang lain juga. Nah, itu bebas ya sebetulnya ya. Tinggal nanti ketika kita masuk untuk misalkan penulisan ilmiah, harus jelas dasarnya punya siapa, seperti itu. Nah, di sini udah mulai terbentuk relasi dari keterangan yang di atasnya ya. Kemudian, nah yang terakhir itu terkait dengan normalisasi. Nah, jika bicara database ini, kita melihat normalisasi itu terbentuk ya dari, misalkan kita punya satu tabel yang sangat besar, padahal ditakutkan dia ada redundansi data atau duplikat data dan lain sebagainya ya, sehingga perlu dinormalisasi, artinya perlu dipecah, perlu disederhanakan untuk mempermudah query juga. Nah, di sini kita melihat nih dari satu tabel yang student course grade ya, dari satu file itu kemudian dipecah menjadi, kalau di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih dinormalisasi jadi 6. Jadi dibagi antara student, kemudian course, nah, kemudian ada tabel instruktur sendiri, course sendiri, course ID. Jadi bisa jadi ya kita ketemu satu file, oh ternyata satu file itu, nah mereka belum dinormalisasi nih, biasanya kalau dari yang data yang sudah ada, data mentah dan lain sebagainya. Kemudian kita perlu nih, kita mau merancang relasi data atau kita mau buat satu database management sistemnya, bisa kita observasi dari mungkin dari dokumen yang sudah ada atau dari file Excel ya, ternyata ada satu file itu yang butuh dinormalisasi karena sangat luas ya. Oke, baik.
Sehingga perlu di normalisasi. Nah, normalisasi itu kita melihat keterkaitan ya antara di sini kan ada student ID, kemudian ternyata ada yang bisa punya karakteristik sendiri nih. Karakteristiknya tadi antara field nih di course ID, course title ternyata bisa dipisah. Oke, nah ini ya. Jadi di sini kemudian dibagi dari satu tabel yang luas, dipartisi menjadi beberapa tabel. Oke, sampai sejauh ini, nah yang mau saya konfirmasi terkait dengan pengerjaan tugas personal yang kedua, ada yang sudah mulai mengerjakan belum? Bingung, Bu. Belum? Bingung. Oke. Ya. Jadi kalau yang di situ saya sih concernnya ke soal nomor 3 ya. Jadi di soal nomor 3 itu kan ada, sebentar saya coba buka filenya deh, yang mana ya? Saya coba buka. Yang Bandung berapa? Nah ini ya, jadi untuk yang tugas personal kedua, nah sebetulnya sih sederhana ya, yang diminta adalah coba untuk buat terlebih dahulu. Jadi ada satu case. Nah, diminta untuk menganalisis sebetulnya terkait dengan kebutuhan tadi. Yang pertama adalah satu database ya. Nah, di dalam database ini kira-kira ada tabel apa saja bila keterangannya kita punya satu toko berarti ada tabel sepeda dan tabel supplier misalkan seperti itu. Jadi yang step pertama adalah kita tentukan dulu nih, tentukan tabel beserta atribut dan entitas yang diperlukan dan juga buatrah relasinya. Artinya yang diminta tadi adalah seperti case yang pertama ya, kita buat tabelnya apa, misalkan ada 2 tabel, kemudian tentukan nih kira-kira di dalam tabel tersebut ada atribut apa saja. Jadi ada field-fieldnya apa. Nah, setelah kita tentukan itu, kemudian direlasikan. Artinya, nah kira-kira mana nih yang mau jadi kunci tamu, kunci utama, dan lain sebagainya. Kemudian relasinya apa, asosiasinya. Apakah one to many atau many to many, misalkan, atau one to one. Setelah itu selesai, kemudian diisi dengan paling tidak 10 record sebetulnya. Supaya apa? Supaya kita kalau mau buat ilustrasi laporan ini kan supaya ada datanya dulu ya. Nah, dari situ diisi dengan 10 record. Jadi sebenarnya tugas utamanya adalah yang pertama menganalisis kebutuhan tabelnya. Yang kedua menganalisis terkait dengan struktur datanya. Yang struktur data itu seperti yang tadi. Nah, ntar saya coba. Kalau saya pindah ke Word yang satunya, kelihatan nggak ya? Masih sama gambarnya. Masih sama. Oh. Nih.
Bentar, saya coba pindah soalnya. Nah ini ya, jadi di sini itu kan tadi soal nomor 3 tuh. Bentar. Nah, yang tadi adalah soal nomor 3, di mana permintaannya adalah membuat tabel dan query ya. Jadi di panduan nanti saya share untuk panduannya. Jadi di panduan, nah ini sebagai contoh saja nih. Jadi buatlah desain tabel yang dibutuhkan serta relasi tabelnya. Jadi tugasnya adalah nanti di mana di TP yang kedua itu, yang pertama adalah identifikasi tabelnya. Nah, ini saya kasih contoh berdasarkan soal ini, berarti kira-kira kita butuh tabel sepeda dan tabel pemasok. Nah, nanti tinggal ditambahkan lagi. Tambahkan adalah, nah desain tabel berarti kita perlu buat identifikasinya ya, atribut dan field tadi. Jadi di sini nanti sebagai contoh misalkan ternyata kita punya tabel supplier, part tadi, seperti tadi ada supplier dan part, kemudian ada lagi nih. Tapi kalau misalkan cuma ada 2 ya berarti hanya 2. Tinggal dibuat relasinya seperti apa, one to many kah, many to many kah, atau bagaimana. Kemudian next-nya adalah detail isinya. Jadi sudah ada tuh entitasnya adalah sepeda dan pemasok ya. Jadi ada 2 itu. Kemudian jelaskan setiap entitas itu atributnya apa. Nah, sebagai contoh misalkan di sini ada tabel supplier ya. Nah, tabel supplier itu dia atributnya, nah atributnya misalkan ada supplier number, name, dan lain sebagainya. Di mana dengan tipe data tertentu, kemudian juga kelihatan primary key-nya. Nah, ini nanti perlu kalian screenshot ya. Artinya sebenarnya sih biar lebih mudah, saya hanya menyarankan menggunakan akses ya, karena di bukunya pun exercise-nya menggunakan akses seperti itu. Cuman kalau misalkan ada yang punya, artinya oh mungkin sudah biasa menggunakan tools SQL yang lain, silahkan ya. Ini hanya opsional ya, salah satu opsional. Nah, kemudian yang pasti di situ gambarkan screenshot-nya. Jadi sudah dicoba nih, oh sudah coba buat gambar relasinya, kemudian sudah coba desain di dalam tools-nya ya, setelah coba desain di dalam tools-nya, nah baru yang kedua adalah perlu diisi dengan record-nya ya. Jadi coba diisi dengan record-nya. Misalkan tadi karena ada 4 tabel ya, 4 entitas, berarti 4-4-nya dicoba diisi supaya nanti bisa di-query-kan. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya 1-2 ini adalah untuk menjawab pertanyaan, untuk sebagai pengantar ya, untuk menjawab yang pertama ini, supaya kita bisa mempersiapkan ya, artinya mempersiapkan datanya. Jadi prosesnya di situ. Nah, bagaimana mengidentifikasi terkait tadi datanya, kita butuh, sebenarnya atributnya harus diisi apa aja sih dan lain sebagainya ya, kita bisa melihat dari soalnya juga. Kira-kira kalau misalkan harus mencantumkan nih
data paling mahal, paling murah, jumlah yang tersedia, berarti harus ada atribut apa di tabel sepeda misalkan. Kemudian, nah ternyata di pemasok nih harus mencantumkan produk, jumlah, dan lain sebagainya. Berarti kita harus desain bagaimana untuk tabel pemasoknya, misalkan seperti itu. Dan nah dilihat juga di sini kita ternyata ada jenisnya nih. Nah, di situ harus kelihatan juga di tabel sepeda atau di tabel supplier misalkan bahwa jenis sepedanya ini nanti bervariasi loh, ternyata ada sepeda misalkan sepeda gunung, sepeda rekreasi, sepeda anak-anak dan lain sebagainya. Berarti kita perlu menambahkan itu di mana? Apakah di tabel sepeda atau di tabel pemasok. Nah, itu yang menjadi penilaian juga terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi nih kebutuhan struktur datanya seperti apa. Sehingga bisa menyajikan laporan yang ini juga. Jadi, poin penilaiannya adalah di sisi ini ya, 1, 2, desain database, kemudian yang ketiga baru query-nya. Sebenarnya kalau datanya udah jadi itu kan untuk mengquerykan, nah ini kan tergantung ya. Tergantung case-nya apa yang diminta untuk disajikan. Kalau diakses itu kan kita bisa masuk ke tabel query-nya juga. Nih misalkan menampilkan query khususnya untuk part nomor 137 atau 150 ya. Oke, baik yang sudah azan silahkan. Nah, ini ya. Jadi itu kemudian di sini juga udah azan ya, yang buka silahkan buka juga ya duluan ya. Kira oh ya. Nah ini ya sampai di sini nanti kita bahas lagi ya kalau masih ada yang bingung sambil saya coba share untuk filenya. Nanti kita bahas lagi setelah break ya, kurang lebih 10-15 menit ya. Sambil saya coba share filenya dulu. Bu, tugas seberat ini kenapa TP sih, Bu? Kenapa nggak TK? Karena bingung ngebaginya. Justru biar bisa dikerjakan sendiri-sendiri nih. Aku kalau bingung, Bu, kalau ngerjain sendiri. Order, Bu. Kalau TK tetap aja satu yang ngerjain. Nanti TK yang kerjakan siapa? Baca curhatan. Kalau TK satu yang ngerjain, nanti tinggal bikin note sama dosen. Ini saya kasih tutorialnya yang satu-satu. Nanti kita bahas lagi deh. Oke, break dulu ya. Iya, Bu. Makasih. Selamat berbuka puasa. Selamat buka, Bu.
Oke, baik, kita coba mulai lagi ya. Sudah berbuka semuanya, selamat berbuka ya yang sudah berbuka. Baik, gimana tadi untuk tutorial yang dikirim? Atau coba kita sambil lihat kalau di akses juga nih ya. Saya coba share kalau pakai akses. Akses. Ini kan rata-rata kan semua punya akses ya. Bisa coba-coba. Nah, ini contoh tadi misalkan ada 2 tabel ya yang kita pakai itu. Ini desain nih. Nah, ini sebelumnya nih. Boleh sambil dilihat aja yang tutorial yang dikirim, itu kan ada contoh, ini ada supplier atau di lecture note atau PPT boleh. Karena saya mengambil dari contoh tabel supplier dan tabel part nih ya. Jadi 2 contoh tabel. Database-nya saya kasih nama database part ya. Nah, di mana nih? Saya coba bikin tabel part sama supplier ya. Dengan desainnya sama seperti yang ada di buku atau tutorial. Jadi desainnya, nah ini ada part number, unit, part name, unit price, supplier number. Kemudian untuk supplier ada supplier number juga, name, street, city, state. Oh, ini ada bidang apa nih? Ya, nggak pakai ya bidang. Nah, ini ada supplier state. Nah, kemudian karena kita mau merelakan, jadi coba dipastikan sebetulnya di sini kan yang direlasikan tadi kunci tamunya adalah supplier number ya. Jadi nanti kalau misalkan mulai mendesain di dalam aksesnya ya pastikan nama atributnya sama nih. Nah, supplier number, tabel supplier juga sama ya. Jadi supaya bisa terelasi. Nah, ini untuk isi atribut-atributnya ya. Kemudian field-nya juga sudah ada ya. Jadi nah, ini untuk field-nya ya. Nanti diisi kurang lebih 10 record lah seperti itu. Ini untuk tabel part, tabel supplier. Contohnya sudah diisi beberapa data. Kemudian, nah nanti untuk buat relasi juga sama ya. Misalkan kita mau create relasi juga bisa langsung buat relasi juga tabelnya. Nah ini ya, untuk buat relasinya. Dia tinggal ditarik datanya. Next-nya adalah untuk sampai ke laporan itu kan kita perlu membuat query ya, query data. Nah, ini sebagai contoh misalkan buat query desain. Nah, kalau diakses bisa langsung drag and drop saja sebenarnya, jadi lebih mudah ya. Nah, di sini tadi kita kan punya 2 tabel ya. Ada tabel part sama tabel supplier nih misalkan. Nah, untuk tabel supplier dan tabel part. Kemudian yang dicontoh ya, contoh yang minta ditampilkan query-nya itu kan select part number, part name, nah, number part name, supplier number, supplier name nih. Nah, di sini kita kasih dulu nih, kasih namanya
Ini kita ambil dari tabel part ya. Kemudian ini kan juga tabel part. Ini part number, kemudian kita kasih part name. Tadi apa supplier ya? Supplier number, supplier name ya. Oke, misalkan ini dulu nih, misalkan ini kemudian dijalankan ya kan sudah part number, name dan lain sebagainya ya. Nah, kita coba balik ke desain lagi. Nah, ini kita bisa screenshot juga, nanti screenshot query-nya seperti apa. Ini untuk query-nya ya, nanti boleh ditampilkan query, kemudian tampilan ini, tampilan desainnya juga. Nah, kemudian ada next-nya adalah kalau di Word contohnya itu kan kita coba tampilkan di mana nomornya ya. Jadi yang ditampilkan hanya yang nomor 137 dan 150 nih misalkan. Berarti kita masukkannya di kriteria sebetulnya ya. Di kriteria tadi kan part number sama dengan 137. 150 ya. Oke, ini ya. Jadi ini untuk tadi di mana part number 137 dan 150. Nah, kalau kita mau cek lagi ke desain ataupun ke SQL-nya bisa ya. Jadi SQL-nya sama nih bahasanya adalah where part number 137 atau 150. Oke, jadi ini cara yang lebih simpelnya ya. Jadi tugas yang paling utamanya justru di analisis datanya nih sebenarnya yang tadi. Oke. Nah ini tadi ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Kalau misal kita bikinnya dalam Access, terus kita attach filenya itu di zip gitu, boleh nggak sih daripada kita masih nge-screenshot banyak? Jadi ntar ibu yang buka gitu atau nggak enak? Masalahnya kalau di attach di LMS ini bisa nggak ya? Maksudnya dia maksimal berapa ya di LMS itu? Nah itu dia. Iya, jadi saya cuman khawatirnya nggak bisa itu ya, karena kadang juga ada yang kalau zip itu agak susah kayaknya kalau di LMS itu. Jadi makanya nanti yang di screenshot hanya beberapa ini sih, beberapa yang sesuai ini aja, sesuai dengan apa kriterianya aja. Kalau desain tabel itu kan 10 ya, jadi 10 juga nggak makan tempat banyak sih, kayaknya 10 record. Oh maksimal 10 mega dia. Tapi oke, kalau ibu lebih nyaman di gambar ya, kami taruh gambar. Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau memang bisa ya. Cuman kadang kecenderungannya zip, kadang sistemnya nggak mau. Tapi kalau bisa coba aja deh. Oke. Soalnya kami pernah dulu nyoba waktu waktu itu ya, nge-zip Word sama Excel gitu kan. Biar barengan itu bisa. Bisa ya. Ya nggak apa-apa, dicoba aja kalau memang bisa itu di zip aja sih. Oke. Yang tinggal kalau sudah bisa kan berarti tinggal artinya di Word-nya tinggal hanya reportnya aja kan, tampilan gambar reportnya aja. Gitu. Lagian kita kalau ngupdate kan nggak ngupdate 10-10-nya. Salah nih, ngupdate 10-10-nya kan setengah mati juga. Gitu. Sering kan.
Lalu gini Bu, yang nomor C itu deskripsi singkat tentang bagaimana database bla 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 itu berarti nggak ada hubungannya sama yang barusan kita buat ya. Jadi itu kan tentang database secara general gimana sih gitu kan, bukan yang barusan gitu ya. Iya, kalau yang nomor 3 itu sebenarnya ada tambahan juga, itu adalah jika misalkan nih, sebenarnya nggak terlalu menyinggung ke yang soal nomor 2-nya ya, tapi di sini kan poinnya adalah tambahan laporan untuk mensupport nih, misalkan tadi 2 udah bikin tabel sepeda sama pemasok. Nah, kira-kira butuh nggak tabel lain atau masuk ke materi terkait dengan normalisasi sebetulnya. Misalkan ternyata tabel sepeda yang dibuat itu ada field terkait dengan transaksi nih. Oh, berarti kita harus pecah tuh tabel jadi ada tabel transaksinya, misalkan seperti itu. Tapi apakah kami harus masukkan itu ke dalam desain database kami atau cuman ketik aja nggak apa-apa gitu, cerita aja? Masuk di desain. Oh enggak, nanti gini, tinggal ini menyajikan laporan yang ada itu kan seperti apa. Jadi kalau memang sekiranya ternyata yang didesain oleh kalian itu sudah nggak perlu dinormalisasi ya. Nah, tinggal tambahkan apa nih, supporting tabel hanya sebagai, jadi yang C ini adalah opsional ya, pelengkapnya kira-kira 2 tabel. Misalkan dari 2 tabel itu perlu disupport oleh tabel apa lagi sehingga bisa meningkatkan ataupun menjadi struktur data yang baik ya. Jadi misalkan dari dua pertanyaan ini, oh ternyata kalian cuma desain 2 tabel nih. Padahal nantinya akan banyak case yang lain. Nah, usulannya dari situ butuh tabel apa saja nih untuk memfasilitasi dari sisi transaksinya. Kalau di sini kan misalkan yang 2 ini hanya memfasilitasi untuk tabel secara operasionalnya kan gitu. Oke, jelas. Lalu ini kan tadi Ibu minta 10 record ya. Itu 10 record per table atau gimana ya? Per table? Per table. Jadi kalau misalnya kita punya 50 record gitu. Loh. Ayo gimana record dan table? 10 itu kan 10 row kan maksudnya per table ya kan? Iya. Nah, itu kalau misalnya contoh kita part itu kan nggak sampai 10, misalnya kita punyanya 5 frame, gear, bla 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 sampai 5 gitu ya. Itu apakah nggak masalah? Apakah tetap harus 10? Kalau 10 kan kita harus ngarang lagi tuh. Rantai kecil, rantai besar, lampu, dan lain-lain. Itu kan yang diminta, iya 10 record untuk setiap tabelnya. Jadi ya udah kita ngarang aja sampai 10 ya. Ya gimana? Karena sesuai field-nya. Siap. Oke Bu, sudah jelas. Makasih ya. Oke. Oke, yang lainnya bagaimana? Kalau belum ada, saya lanjut ke materi selanjutnya nih. Oke, saya coba lanjut ya. Sebentar. Nah, ini masuk di week 7.
Week 7 itu pembahasannya terkait dengan e-commerce ya. Nah, ini ada subtopiknya, ada unique fitur di e-commerce, digital market ataupun digital goods, kemudian prinsip e-commerce bisnis dan revenue model, kemudian transformasi ke digital marketingnya ya, kemudian role dari e-commerce dan bisnis. Nah, ini untuk tipe-tipe e-commerce ya, sebetulnya kan mengacu juga ya ke tipe transaksi e-commerce, ada business to consumer ya. Jadi ada B2C, B2B, C2B, dan C2C nih. Misalkan sebagai contoh berarti sekarang aplikasi apa nih yang ada memfasilitasi jenis business to consumer. Nah, contohnya berarti misalkan ada perorangan nih, konsumen perorangan. Nah, beli buku di Amazon.com misalkan. Atau bisnis to bisnis berarti kan melibatkan antar organisasi nih. Nah, bisa jadi mungkin ada satu vendor tertentu, nah mereka punya semacam biasanya mungkin bisa jadi auction ya, lelang, misalkan lelang online dan lain sebagainya. Jadi dari sisi lebih ke manufaktur. Kemudian dari sisi consumer to business ya, C2B, jadi antara konsumen ke bisnis juga. Nah, ini contoh ada Shutterstock.com dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya usahanya ataupun produknya adalah punya perorangan yang ditawarkan ke corporate seperti itu ya. Ataupun langsung C2C ya, customer to customer. Nah, mungkin kalau melihat yang saat ini ya, era saat ini kan marketplace itu kan juga sudah bergeser ya, tidak hanya dari sisi C2C saja ya, tapi sudah masuk ke B2C-nya juga ya. Nah, jadi memang banyak pergeseran ya kalau kita melihat di era sekarang itu, dimana dulu kita mau membatasi nih, oh ternyata marketplace ini tipenya adalah C2C, tapi cuma kalau untuk saat ini kan kita nggak bisa batasin lagi bahwa di marketplace hanya ada C2C ya, karena yang bermain juga sudah ranahnya juga sudah dari sisi bisnis corporate juga sudah masuk ke situ juga. Jadi antara B2C dan C2C juga. Nah, next-nya adalah, nah ini beberapa fitur ya, fitur yang jadi karakteristik sebetulnya. Jadi karakteristik e-commerce ya. Nah, ini terkait dengan keunikan juga, di mana ubiquity itu berarti dia ketersediaan ya, dari sisi ketersediaan, nah dia tidak dibatasi ya, artinya di sini karena platformnya ataupun yang menjadi landasannya adalah kebutuhan internet, web teknologi, maka ketersediaannya bisa di mana saja. Kemudian terkait dengan global reach, artinya bisa menyentuh ya berbagai kalangan nih. Kemudian standarnya juga universal standar, kemudian lebih kaya isinya ya, artinya ada unsur kontennya, ada video, audio, text message ya, jadi lebih kaya terkait dengan dari sisi kontennya, kemudian interaktif ya, information. Nah, jadi lebih ke menyajikan informasi ya dengan kualitas yang lebih baik namun lebih terjangkau nih. Kemudian personalisasi ini salah satu keunikannya juga. Kemudian sosial teknologinya juga. Nah, berikut kita bisa melihat nih, jadi benefit dari adanya tadi e-commerce, kemudian difasilitasi ya, artinya ini ada beberapa proses yang dihilangkan ataupun lebih efektif ya. Jadi
dari manufaktur sampai ke customer secara langsung. Sehingga bisa memangkas yang namanya dari sisi biaya ya, kemudian juga dari sisi waktunya juga. Jadi meremove beberapa layer ya untuk keperluan. Bu, sorry, ini Ibu lagi sharing slide mestinya atau enggak? Oh, Nggak sharing-sharing. nongol. Masih di mana? Nggak nongol belas. Oh ya Allah. Sorry. Bentar ya. Ini kadang ini tadi ngoceh nggak ada gambarnya ya. Bentar ya. Kita tadi di sini. Ini kan saya udah screenshot ya, udah tampil ya. Udah nongol tapi baru di window yang editing, bukan yang slideshow. Belum yang slideshow. Padahal tuh udah saya slideshow. Di zoom-nya Bu berarti. Nih. Oke, ini udah ya. Udah Bu. Ya. Oke. Ini e-commerce tadi ya, kita tadi di mana nih? Dari B2C, dari benefit dari e-commerce itu tadi ya, salah satunya adalah untuk mempercepat prosesnya juga, kemudian memangkas biaya produksi juga ya, jadi memangkas harga produk yang sampai ke customer. Nah, ini contoh bisnis modelnya. Jadi ada beberapa kategori ya, mulai dari e-tailer ya, jadi yang sifatnya retail seperti itu. Kemudian ada transaction broker, market creator ya, content provider, community ya, community provider, portal ataupun service provider juga nih. Nah, ini adalah beberapa bisnis model e-commerce ya. Next-nya kita coba melihat ke, tadi kan salah satu keunikannya adalah personalisasi ya. Dimana kita di sini melihat nih ada yang namanya satu website sebagai tadi platformnya, kita gunakan websitenya apa, kemudian ada usernya nih, customernya. Nah, personalisasinya seperti apa? Nah, ini berdasarkan portofolio atau market trends, kemudian direkomendasikan. Artinya yang dilihat di situ adalah yang pertama bisa dari profil si customer. Kemudian yang kedua adalah, nah kalau di sini sih saya nggak sajikan ya di sini, cuman di PowerPoint itu kan ada modelnya, ada terkait dengan klik nih. Jadi model kliknya customer itu informasinya disimpan. Nah, itu adalah menjadi satu pola ya, satu pola bahwa nih user kira-kira yang dicari apa biasanya, ataupun bisa juga berdasarkan keywordnya yang sering dicari apa. Nah, ini yang disimpan oleh websitenya, kemudian dimasukkan ke engine-nya ya, bisa lewat AI dan lain sebagainya. Nah, itu yang dilihat
polanya seperti apa supaya tahu pattern-nya. Nah, kemudian ini salah satu contohnya, misalkan welcome, recommended titelnya apa, ataupun item you want to bid on. Nah, ini berdasarkan misalkan produk, rekomendasi produk, ataupun di sini rekomendasi terkait dengan kebutuhan apa nih, check out rekomendasi produk juga dan lain sebagainya. Nah, itu dilihat bisa dari pola kita clicking juga, bisa juga dari keywordnya dan lain sebagainya. Jadi sudah masuk ke behavior dari customer ya. Jadi kebiasaan customer itu seperti apa? Nah, ini disimpan di dalam satu websitenya. Jadi karena itu ya, jadi mereka katakanlah kalau sekarang misalkan di Spotify dan lain Spotify atau di marketplace di Topet, itu kan mereka masing-masing punya satu engine yang menyimpan pola kebiasaan customer-nya juga. Nah, itu kan juga jadi satu aset sebetulnya oleh satu platform tersebut ya, karena itu yang saat ini dijual ya, yang jadi pembeda dengan mungkin platform-platform lain yang sudah banyak. Itu seperti apa. Jadi sekarang spesialisasinya juga sudah lebih ke sana ya, tidak hanya sekedar sebagai tempat untuk transaksi jual beli, tapi sudah masuk ke personalisasi customer juga. Nah, ini presence map-nya, kalau kita mau coba melihat sini, jadi tampilannya nih, kalau misalkan dari website, nah platformnya biasanya dari tradisional, mobile, ataupun tablet, yang di display activity-nya apa? Terkait searching tadi, display, kemudian aplikasi, afiliasinya, kemudian sponsorship-nya. Kalau dari sisi email, nah email ini kan platformnya terkait dengan yang disajikan ya, mungkin berita, update, sales, penjualan ya, aktivitas yang bisa dikerjakan melalui email. Kalau melalui sosial media, nah itu apa? Biasanya ada conversation, engagement ya, kemudian ada sharing, advice, jadi lebih ke ini ya interaksinya ya. Dan kalau offline media ya secara tradisional platformnya ya berdasarkan brosur tadi ya, brosur, iklan di TV, radio. Nah, ini kan aktivitasnya lebih ke edukasi, branding ya. Nah, ini untuk present e-commerce present map-nya. Oke, itu untuk yang di week 7, jadi terkait dengan e-commerce, kemudian model-modelnya ya. Kalau di week 8, ini terkait dengan decision making, ini sebenarnya lebih ke data ya, jadi artinya ya improving decision making and managing knowledge ini didasarkan dari data yang ada nih. Jadi proses, jadi bagaimana, jadi pembelajarannya adalah lebih ke bagaimana kita mengambil keputusan berdasarkan ketersediaan data sebetulnya. Nah, ini yang namanya decision itu kan dibagi jadi beberapa karakteristik ya, terstruktur, semi terstruktur, ataupun tidak terstruktur. Di mana, nah ini ada beberapa contoh pengambilan keputusannya. Nah, teman modelnya adalah di sini ada beberapa tahapan ya sebetulnya, mulai dari problem, desain, pilihan, dan implementasinya ya. Kemudian kembali lagi ya rule-nya, siklusnya. Oke, ini stage-nya, cuman saya mau mengarah ke sini dulu nih. Nah, karena kita berkaitan dengan data juga terkait pengambilan keputusan, artinya di sini ada beberapa kualitas ya, dimensi kualitas yang mempengaruhi nih terkait dengan pengambilan keputusan. Dari sisi akurasi, kemudian komprehensifnya, fair-nya data, kecepatan ataupun efisiensinya, tolerance, dan bagaimana prosesnya. Nah, jadi
apa sarananya untuk pengambilan keputusan tersebut. Nah, di sini yang coba dijelaskan adalah terkait dengan business intelligence dan business analytic ya. Jadi nanti coba dipahami artinya perbedaan mendasarnya apa sih sebetulnya terkait dengan BI dan business analytic-nya. Jadi kalau di sini bisa digarisbawahi, kalau business intelligence itu ya kita berkaitan dengan infrastruktur data ya, kemudian mengintegrasikan, reporting, menganalisis data yang berasal dari bisnis environment-nya. Jadi berasal dari lingkungan bisnisnya. Kita pelajari dari awal terkait ketersediaan datanya, kemudian kita buatkan dashboard dan lain sebagainya nih. Nah, kalau bisnis analitik ini lebih fokusnya ke tekniknya. Artinya bisa berangkat dari ya hanya dikasih, misalkan kita dikasih satu data nih, kemudian dari data itu kita tingkatkan value-nya, artinya bisa merepresentasikan apalagi nih data, bisa meramalkan atau memberikan rekomendasi dan lain sebagainya ya. Kalau BI lebih ke menyajikan dashboard-nya, kalau bisnis analitik sudah masuk ke arah statistical analisisnya ya, ke forecastingnya, mungkin ke rekomendasi dan lain sebagainya. Hanya ada understanding datanya. Oke, nah ini ya antara business intelligence, analytic, dan decision support. Ya. Kalau kita melihat ada BI infrastrukturnya seperti apa. Jadi ada di sini ada data from business environment ya. Jadi ada data dari call center dan lain sebagainya. Bisa kita lihat masuk nih infrastrukturnya, berarti ada database, data warehouse, data mart, analytic platform ya. Nah, ini masih beririsan juga di mana dari data tersebut kemudian dimodelkan ya. Jadi sebenarnya bisnis analitiknya makanya toolsnya lebih ke modeling, kemudian data mining, dan lain sebagainya ya. Karena dia lebih ke arah menganalisis dan memodelkan datanya. Kemudian dari sisi managerial user and method-nya ada bisnis strategi, performance, balance, dan forecast. Nah, jadi sebenarnya kalau bisnis analitik itu biasanya kan kita cari kalau di dashboard ya kita sajikan data, mengquerykan database, data warehouse, data mart-nya ya. Nah, kalau di bisnis analitik bisa jadi arahnya adalah kita mau cari nih semacam tadi mencari mungkin produk yang dominan nih berkaitan dengan profit kita apa. Nah, itu sampai di bisnis analitiknya. Atau kita mau mencari nih kira-kira produk yang bisa disubstitusi apa nih, karena misalkan ada kelangkaan minyak goreng nih misalkan. Nah, kita bisa substitusi apa kelangkaan minyak goreng itu. Nah, kita bisa ambil data dari luar area bisnis ya, jadi bisa ambil data sekunder, misalkan dari mana? Bisa juga dari ketersediaan data yang ada di luar. Nah, data di luar misalkan data penjualan ataupun data statistik dari pemerintah dan lain sebagainya. Kita bisa pakai data sekunder untuk support bisnis analitiknya juga. Oke, ini kemudian platformnya tadi ada MIS, Decision Support System, dan Interface Executive Information System ya. Nah, user interface-nya bisa disajikan ya, artinya kan ini disajikan dalam bentuk report, dashboard, atau scorecard ya. Misalnya untuk menyajikan kira-kira sampai di mana nih pencapaiannya dan lain sebagainya. Desktop, mobile, dan web portal sosial media. Ini contoh produk reportnya juga. Next-nya, nah ini untuk
BI user. Nah, di sini kalau sudah masuk analitik ya, bisnis analitiknya ada forecast, what analysis, statistical model. Jadi kalau dari sisi IT developer, kapabilitasnya adalah production report ya. Kalau dari super user adalah sebagai parameter ya. Nah, dari sisi bisnis analitik, nah, ini tadi dashboard, ad hoc query, ataupun analytic modeler ya. Oke. Jadi untuk yang week 8 lebih ke arah bisnis intelligence dan bisnis analitik ya. Ini keterkaitannya. Next, di week 9 itu tentang building information system nih. Nah, ini nanti coba belajar tentang requirement dulu ya sebetulnya ya, harusnya ya, karena berkaitan dengan, kalau kita lihat di sini, berkaitan dengan SDLC ya. Jadi yang mendasar itu terkait dengan analisis, desain, programming, testing, conversation, dan production. Cuman di sini arahnya di analisis itu tadi, kita coba back lagi, kita perlu melihat juga yang namanya, oke, bentar di sini nih. Nah, ini sampel test plan-nya ya, misalkan kita mau buat digital cookie system nih. Siapa yang buat dan lain sebagainya. Next-nya, nah sebenarnya ini kita sebelum sistem analis itu kan juga perlu membuat ini ya, benefitnya apa sebetulnya ketika mau merencanakan itu. Jadi ada intangible dan tangible benefit, kemudian cost yang perlu diperhatikan, operational cost. Nah ini masuk ke visibility analysis ya sebetulnya. Jadi kita mendefine, mengidentifikasi yang mau dibangun itu apa, manfaatnya apa, kemudian mengukur nih kira-kira ataupun membuat tabel ya perencanaan cost-nya dari sisi implementation cost, operational cost, sesuai nggak sih sama benefit-nya. Nah ini kan sebenarnya masuk cost and benefit analysis. Kalau di pengembangan IT juga masuknya ke IT valuation-nya juga. Jadi kita mengukur sesuai tidak yang diinvestasikan dengan manfaat yang akan direncanakan juga. Nah, jadi masuknya ke sini juga ada project risk dan kemudian potensial benefit-nya seperti apa. Oke. Next-nya untuk week 10 itu nanti lebih membahas ke enterprise system ya sebetulnya ya. Jadi di mana enterprise system ini kan ada, next-nya di enterprise system itu kan ada beberapa modul. Finance, sales marketing, human resource, manufacture. Kemudian ada pengembangan lebih lanjut ya, extended-nya di enterprise system kan ada yang namanya Customer Relationship Management System ya, CRM, dan kemudian SCM juga. Nah, itu yang dibahas di week 10 tentang bagaimana cara kerjanya, kemudian proses yang di-cover seperti apa. Oke, untuk SCM, nah ini untuk kalau customer relationship lebih ke engagement dengan customer ya, hubungan dengan pelanggan. Kalau supply chain itu lebih ke inventory-nya ya, terkait dengan distribusi supply chain-nya seperti apa. Nah, ini next-nya kapabilitas. Oke, next-nya hasil dari analitik CRM ini tadi kita manfaatkan untuk keperluan terkait dengan analytical ya, bisa analitik ataupun mau disajikan ke BI-nya. Jadi sebenarnya yang ditampilkan apa yang ditampilkan terkait dengan, nah untuk cari profitable customer-nya, kemudian untuk cari segmentasi pasar,
profile. Nah, kemudian balik ya jump-nya. Oke, saya rasa ini dulu ya sebagai pengantar. Nah, next-nya coba dipelajari lebih lanjut ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sambil saya coba cek absennya dulu. Nanti exam ada bikin query nggak, Bu? Kita exam-nya kan take home exam ya. Amin. Iya, emang masih take home exam kok. Oke lah, aman kok gitu. Nah, kalau itu berarti bisa ya dibikin query juga ya. Bisa lah, bisa diatur lah. Karena kan waktunya lebih fleksibel, maksudnya lebih banyak ya. Kalau untuk online itu kan terbatas ya. Bisa. Tapi kita untuk semester periode ini ya, untuk periode ini masih online-nya take home exam untuk MAS leader ya. Oke, di sini wah, banyak ya. Udah 200. Coba di-on-kan kameranya aja deh, biar saya coba konfirmasi untuk screenshot-nya aja, biar cepet. Sebentar. Oke, di-on-kan semua dulu ya, ini ada berapa nih. Oke ya, saya ambil dulu ya sebentar. Baru satu slide nih. Belum ada kelas lagi kan habis ini? Ada. Masih ada? Epar loh ya, Bu. Ada. Sustainability. Full. Full, untung besok nggak jadi Ya. kelas. Besok mestinya SM. Tapi kan ini mending udah ada kelas besar ya, jadi nggak. Jadi bisa ngilang lah. Jangan gitulah itu ajarannya. Multitasking ya. ya, Bu. Next. 3 lagi. Oke nih ya. Nanti kalau bingung lagi boleh langsung ini aja ya Japri ya. Yang lainnya nggak ada nih sampai sini. Ya udah. Oke deh kalau gitu, terima kasih semuanya. Selamat malam. Masih banyak, Bu. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.